Sahabat Batra, erat kaitannya dengan law of attraction. Jadi orang-orang menganggap bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menarik pikiran yang sama. Apa yang kita rasakan akan menarik rasa yang sama. Jadi ketika Anda membutuhkan uang, ketika Anda perlu uang, hukumnya adalah Anda memikirkan uang. Anda berperasaan tentang uang. Dan untuk mengimplementasikan dari pikiran dan perasaan Anda tentang uang, maka Anda disarankan untuk bersedekah, membantu, memberikan kepada orang lain. Dan di sana terselip sebuah mitos bahwa ketika Anda memberikan satu, Anda akan dilipat gandakan 100 kali. Jadi ketika Anda memberi 1000, Anda akan balik 100 kali, 100.000. Ketika Anda memberi 1 juta, akan dibalikkan 100 kali lipat, 100 juta. Atau bahkan mungkin ada yang berpendapat tidak 100 kali ya, tetapi 10 kali. Ya, kalau Anda memberi 1 juta, akan dibalikkan 10 juta. Sahabat, hubungan dagang macam apa yang Anda lakukan? Entah dengan apa yang Anda sebut sebagai Tuhan, Anda sebut sebagai dewa, Anda sebut sebagai juru selamat, Anda sebut sebagai alam semesta, atau apapun juga. Kita sedang memperlakukan hubungan dagang dengan apa yang kita sebut pencipta kita. Apabila kita memahami sedekah, yaitu sesuatu yang kita berikan dan dia akan balik ke kita berkali-kali lipat. Tentu ini erat kaitannya dengan law of attraction, hukum tarik-menarik. Karena biasa, orang-orang kita itu sering otak-atik gatuk. Jadi segala sesuatu dihubung-hubungkan, yang mendekati kejadian-kejadiannya dibuat menjadi contoh. Misalnya demikian. Misalnya tahun ini saya terpuruk. Tahun ini saya terpuruk, kemudian saya melakukan sedekah. Sedekah, kemudian tiba-tiba hidup saya beranjak baik. Saya mendapatkan pekerjaan, saya mendapatkan uang, kemudian apapun materi yang saya pikirkan bisa saya dapatkan di satu titik balik itu. Lalu karena saya mengalami hal-hal yang mudah di satu titik itu, entah dengan rezeki, entah dengan materi, entah dengan apa yang saya inginkan, maka saya menganggap bahwa segala sesuatu hal yang terjadi pada titik balik saya ini karena sedekah yang saya lakukan di awal. Dan banyak yang menganggap demikian. Pun demikian dengan law of attraction. Anda akan disarankan untuk memikirkan berulang-ulang apa yang Anda inginkan. Anda akan disarankan untuk merasakan dengan sangat apa yang Anda inginkan. Bahkan kemudian Anda disarankan, Anda dapat melihatnya dengan nyata, Anda dapat mendengarnya dengan nyata, Anda dapat merasakannya dengan nyata, atau bahkan kalau bisa Anda bisa menciumnya dengan nyata. Setiap hari, setiap saat, hal itu disarankan untuk Anda. Memikirkan, merasakan, mendengarkan, semua hal yang Anda anggap itu sudah terjadi saat ini dalam kehidupan Anda. Lalu apa yang terjadi? Pada satu titik, Anda akan mendapatkan apa yang kemudian Anda inginkan di awal tadi. Maka kemudian ada syarat di awal, setelah Anda pikirkan, setelah Anda rasakan, setelah Anda dengarkan dengan sangat, kemudian lepaskan. Nah, sebetulnya kuncinya kan di kata lepaskan ini. Artinya apa? Artinya bahwa apapun yang Anda alami, apapun yang Anda dapatkan, karena sudah Anda lepaskan di awal, ini bukanlah hasil dari upaya-upaya ini.
Ini murni unpredictable, unexpected, dan tidak berlaku sama kepada semua orang. Karena apa? Karena unexpected, karena unpredictable. Melepaskan tadi, itu adalah sebuah metafora bahwa apa yang kita upayakan dengan memikirkan dengan sangat, merasakan dengan sangat, atau bahkan tadi kalau kita hubungkan dengan sedekah, kemudian kita bersedekah setiap hari, lalu di satu titik kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan keberlimpahan, kita mendapatkan apa yang kita inginkan di awal. Apakah ada hubungannya apa yang saya dapatkan di titik ini dengan upaya sedekah atau law of attraction di awal? Ini nggak ada hubungannya. Tetapi banyak orang menghubung-hubungkan bahwa hasil yang didapat itu merupakan hasil aksi yang dilakukan. Ini adalah generalisasi. Kita hanya menghubung-hubungkan, kita hanya mencocok-cocokkan. Kalau seperti contoh saya tadi, kalau di awal saya sedang terpuruk, kemudian saya bersedekah, kemudian sampai satu titik kehidupan saya naik, saya akan mengklaim bahwa naiknya kehidupan saya, baiknya keuangan saya, baiknya keberlimpahan saya, itu adalah hasil dari aksi sedekah saya. Lalu, orang mengambil rumus, apabila mau mendapatkan hasil ini, lakukan aksi yang sama dengan yang di awal. Lalu apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa mendapatkan hal yang sama. Mengapa ini terjadi? Karena memang tidak ada hubungannya hasil tadi dengan aksi awal. Mengapa? Karena hasil ini adalah gift. Kalau kita menyadari ini gift, pemberian, ini adalah blessing, berkah. Jadi ini nggak ada hubungannya. Kalau tidak percaya, Anda teliti dengan lebih mendalam. Anda kumpulkan orang-orang yang sama, 100 orang. Lakukan metode yang sama. Berapa persen dari 100 orang yang bisa mencapai hasil yang sama? Dengan metode yang sama, entah metodenya dengan sedekah, entah metodenya dengan law of attraction tadi, memikirkan dengan sangat, merasakan dengan sangat, sampai kemudian bisa mendengar hasilnya, bisa mencium hasilnya. Apakah dari 100 orang ini ada lebih dari 50% yang berhasil? Jangan 50% deh, 30% saja. Apakah ada 30% yang berhasil? Tentu tidak ada. Yang berhasil itu hanya 1-2, mungkin 5 orang, 1-2. Dan hanya 1-2 ini kemudian di blow up untuk menjadi iklan. Bahwa keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh 100 orang yang ternyata hanya 2 orang tadi, dikatakan bahwa ini adalah hasil dari action sedekah atau law of attraction tadi. Oke, kita fokus dengan sedekah karena ini adalah rahasia sedekah. Apabila kita berpikir bahwa ketika kita melakukan sedekah dan kita akan menerima hasil berkali-kali lipat, sekali lagi, ini bukan tentang salah dan benar, bukan tentang baik dan buruk. Sedekah apapun itu merupakan tindakan yang baik. Walaupun Anda bertujuan untuk mendatangkan keuntungan, setidaknya itu adalah kebaikan Anda sudah bersedekah daripada tidak sama sekali. Kalau kemudian kita mengharapkan bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan menghasilkan hasil yang berkali-kali lipat, mungkin Anda akan kecewa. Kenapa? Karena seperti tadi. Pernahkah ada yang meneliti dengan detail
Seberapa dampak sedekah ini dengan hasil? Kalau tadi 100 orang, adakah 50%? Adakah 30%? Kemudian waktunya kapan? Apakah sebulan dari dia bersedekah? Apakah dia 6 bulan dari bersedekah? Apakah 1 tahun dari bersedekah? Atau Anda tidak bisa menentukan waktunya? Dan ketika waktunya tidak bisa Anda tentukan, kemudian alasannya banyak. Alasannya adalah, oh ada langkah-langkah yang belum dipenuhi. Oh, hati Anda kurang bersih. Oh, ibadah Anda kurang, ini Anda kurang, doa Anda kurang, puasa Anda kurang, dan seabrek argumentasi lain. Kalau memang ada argumentasi-argumentasi itu, maka buatlah 100 orang untuk percobaan secara detail dengan langkah-langkah yang sama. Sedekahnya sama, ibadahnya sama, doanya sama, puasanya sama, tindakannya sama, tutur katanya sama, 100 orang ini. Kemudian berapa bulan? Mereka akan mendapatkan balik hasil, profit konsisten dari sedekah itu. Istilahnya ya. Tidak ada yang pernah melakukan hal sedetail ini. Karena apa? Karena 100 orang yang berhasil hanya 1-2, kemudian itu dikatakan sebagai generalisasi bahwa keberhasilan dari sedekah ini nyata. Sahabat Batra, mari kita renungkan bersama-sama. Kalau hasilnya ini tidak bisa diprediksi, unpredictable, unexpected, sekali lagi ini merupakan gift, merupakan pemberian yang bukan kuasa kita sama sekali. Ini merupakan berkah, merupakan blessing. Lalu, kalau ini merupakan gift, pemberian, blessing yang tidak bisa kita perkirakan, tujuan utama sedekah ini apa? Rahasia dari sedekah ini apa? Sahabat Bahtera, rahasia dari sedekah itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk melatih ego kita, untuk meminimais ego kita sehingga kita mau untuk memberi kepada orang lain. Untuk apa? Untuk melatih kebaikan hati kita, untuk melatih kerendahan hati kita. Jadi sedekah ini nggak ada urusannya dengan hasil, tidak ada kaitannya dengan hasil yang akan diterima. Karena hasil yang akan diterima, kalau dia berupa gift, dia berupa berkah, dia berupa blessing, dia akan hadir pada semua orang tanpa kecuali. Entah dia bersedekah atau tidak, entah dia dianggap jahat atau tidak, entah dia dianggap orang alim atau pelacur, atau pencuri, atau apapun juga. Dia bisa hadir kepada semua orang tanpa prediksi yang jelas, unpredictable, tanpa kriteria yang jelas, unexpected, tanpa waktu yang jelas, karena bukan sesuatu yang bisa diukur secara ilmiah. Nggak ada yang bisa ngukur itu. Siapa yang bisa ngukur? Kalau Anda bisa ngukur, Anda bisa taruh di komen. Atau kalau Anda sudah melakukan penelitian itu, Anda bisa di komen. Jelaskan di komen apa yang sudah Anda teliti dengan sedekah ini. Jangan yang jadi ukuran itu kita sendiri. Ini nggak fair, karena ketika yang jadi ukuran kita sendiri, ini masih sangat-sangat subjektif. Karena kita hanya mengukur diri kita dengan ukuran diri kita sendiri, dan hasilnya ya diri kita sendiri. Ini nggak fair, karena semua orang akan bisa bilang gitu. Hanya melihat dirinya sebagai ukuran-ukuran yang subjektif sekali. Jadi sahabat Bahtera, ketika sedekah rahasianya adalah untuk meminimais ego, untuk merendahkan hati kita, untuk melatih kita tentang kebaikan hati, memberi kepada orang lain, maka urusannya adalah dengan diri kita sendiri. Urusannya bukan dengan hasil.
Dan ketika kita bicara tentang itu, tentang rahasia sedekah yang untuk melatih kita untuk merendahkan hati, untuk meminimais ego, untuk kebaikan hati, ini kurang menarik. Dan jarang sekali orang yang mau menyadari ini, walaupun dia tahu. Walaupun dia tahu, tapi dia tidak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah segala sesuatu yang bersifat profit. Segala sesuatu yang menghasilkan cuan. Karena apa? Karena pada dasarnya kita adalah serakah. Kita tidak mau mendengar hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita secara materi. Kalau kemudian dikatakan, yuk bersedekah, mari kita bersedekah untuk melatih ego kita, untuk melatih kita rendah hati, untuk melatih kita supaya kita bisa berbaik hati kepada orang lain, mungkin tidak ada yang melakukan. Tapi ketika dikatakan bersedekahlah dan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, oh hampir semua orang punya sifat serakah seperti itu dan mereka mau melakukan. Tapi ketika saat ini, ketika mendengar video ini dan Anda sudah melakukan sedekah bukan karena untung rugi, tapi karena bentuk latihan kita. Bentuk latihan kita untuk menekan ego kita sendiri, bentuk latihan kita untuk bersikap rendah hati, bentuk latihan kita untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai implementasi dari kindness, kebaikan hati manusia. Kalau itu Anda lakukan, saya sangat appreciate kepada Anda. Karena Anda bukan termasuk orang-orang serakah yang mengharapkan imbal balik keuntungan dari apa yang kita sebut sebagai ibadah. Marilah kita selalu melatih ego, melatih untuk menekan ego kita, menepiskan ego kita, merendahkan hati kita, dan selalu menebar kebaikan dengan kindness, sehingga terwujud kedamaian di muka bumi. Apapun agama Anda beragama Islam, Anda beragama Katolik, Anda beragama Kristen, Anda beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, ataupun Anda tidak beragama, ataupun Anda tidak percaya dengan Tuhan, marilah kita bersedekah untuk melatih menekan ego kita, untuk melatih rendah hati kita, untuk melatih kebaikan hati yang kita berikan kepada orang lain. Dengan demikian, apapun agama yang Anda sandang, ketika Anda sudah bisa menekan ego, sudah bisa rendah hati, sudah bisa mengimplementasikan kindness, kita mencapai dari inti agama tersebut. Kalau Anda tidak beragama, kalau Anda tidak bertuhan, tapi Anda tetap melakukan kebaikan hati, itu adalah jalan-jalan damai Anda. Dengan demikian, kita tidak terkungkung lagi oleh agama, kita tidak terkungkung lagi oleh keyakinan, kepercayaan, entah percaya Tuhan ada atau tidak. Tetapi kita bisa menjadi manusia yang baik di muka bumi. Kita bisa menjadi manusia yang menebarkan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat untuk kehidupan. Mari terus kita lakukan latihan-latihan untuk menekan ego kita sendiri. Dan kita sebarkan kebaikan hati seluas-luasnya, sehingga tercipta kedamaian di muka bumi, dan langkah Anda menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.